Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Permatasari dengan NIM 1801048 kelas S1 4B dan dengan dosen pengampu Pak Hayul Fadli MSI APT. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan senyawa kimia yang terkandung dalam centella asiatica dengan mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam 1. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian centella asiatica, sejarah centella asiatica, kandungan centella asiatica, kandungan senyawa kimia centella asiatica, manfaat centella asiatica, cara mengolah centella asiatica, dan sediaan farmasi yang mengandung centella asiatica. Centella asiatica yang bisa disebut juga pegagan adalah daun hijau berbentuk kipas yang biasanya ditanam dan digunakan untuk tujuan pengobatan. Selain dikenal sebagai pegagan, tanaman ini juga memiliki nama lain, yaitu gotukola. Nah, pegagan ini merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di perkebunan, tepi jalan, di daerah persawahan, di sela-sela rumput, di tanah yang agak lembab, ataupun agak ternaungi dan dapat ditemukan di dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, dia termasuk salah satu tumbuhan yang paling banyak dipakai sebagai bahan ramuan obat tradisional. Nah, sejarah centella asiatica. Pegagan berasal dari daerah Asia tropik dan tumbuh besar di berbagai negara seperti Filipina, Cina, India, Sri Lanka, Madagaskar, Afrika, dan Indonesia. Selain di Indonesia, pegagan juga dikenal di India dan Sri Lanka dengan nama gotukola, dan di Cina dikenal dengan nama Shi Shui Hao yang digunakan untuk memperpanjang umur menurut kepercayaan masyarakat di Cina. Nah, pegagan di negara Prancis dikenal dengan nama Bepillac hydrocortisone Cotiole asiatique dan sudah ditetapkan sebagai tanaman obat sejak tahun 1884. Nah, pegagan di berbagai negara sudah secara turun-temurun digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Kemudian kandungan centella asiatica. Pegagan mengandung berbagai bahan aktif. Nah, kandungan bahan aktif yang terpenting adalah triterpenoid saponin, termasuk asiatikosid, centellosid, madekasosid, dan asam asiatik. Nah, pegagan memiliki kandungan triterpenoid saponin yang dapat merevitalisasi pembuluh darah sehingga peredaran darah ke otak menjadi lancar. Nah, juga dapat dipakai sebagai perangsang saraf memori sehingga dipakai sebagai pengganti ginkgo biloba. Kemudian selanjutnya kandungan senyawa kimia. Dia mengandung berbagai bahan aktif meliputi triterpenoid saponin. Nah, kandungannya dapat merevitalisasi pembuluh darah sehingga peredaran darah ke otak menjadi lancar, memberikan efek penenang, dan meningkatkan fungsi mental menjadi lebih baik. Nah, kandungan triterpenoid saponin dalam pegagan berkisar 1-8%. Unsur utama dalam triterpenoid saponin adalah asiatikosida dan madekasosida. Nah, asiatikosida mampu bekerja sebagai detoksifikasi pada hati dan merupakan marker dalam penentuan standar bahan baku pada pegagan. Sedangkan madekasosida memiliki peran penting karena mampu memperbaiki kerusakan sel dengan merangsang sintesis kolagen. Nah, yang kedua, triterpenoid genin terdiri atas beberapa unsur asam. Unsur yang paling dominan adalah asam asiatik. Asam asiatik berperan penting dalam proses apoptosis sel kanker. Nah, pegagan selain mengandung golongan senyawa triterpenoid juga mengandung minyak esensial sebesar 0,1% dari seluruh kandungan bahan aktif di dalamnya. Minyak esensial ini terbagi menjadi dua,
yaitu monoterpen dan sesquiterpen. Nah, dua jenis ini banyak terdapat pada jaringan parenkim daun pegagan. Minyak esensial memberikan wangi yang khas pada tumbuhan pegagan. Kemudian flavonoid. Nah, flavonoid merupakan salah satu kandungan gizi yang terdapat dalam pegagan. Nah, flavonoid juga suatu kelompok senyawa fenol terbanyak terdapat di alam. Senyawa ini bertanggung jawab terhadap zat warna merah, ungu, biru, dan zat warna kuning dalam tumbuhan. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan. Selain flavonoid, kandungan lain dalam pegagan adalah fitosterol. Nah, fitosterol merupakan turunan senyawa sterol yang dahulu hanya ditemukan pada hewan dalam bentuk kolesterol sebagai bahan baku pembentuk hormon seks. Senyawa-senyawa fitosterol yang terdapat pada tumbuhan antara lain sitosterol, stigmasterol, dan kampesterol. Ketiga senyawa ini terbukti mampu bekerja baik untuk mengurangi kolesterol total dan LDL kolesterol dalam darah. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kandungan bahan aktif yang terpenting adalah triterpenoid saponin. Triterpenoid saponin secara umum terdapat pada organ daun jaringan Palisade parenkim. Selanjutnya, manfaat Centella acetica. Yang pertama, menyembuhkan flu dan sinusitis, membantu penyembuhan penyakit TBC, sebagai anti lepra dan anti lupa, menurunkan gejala depresi, mencegah varises, dan memperlancar air seni, kemudian mengatasi gangguan pencernaan dan membersihkan darah, meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi, dan juga sebagai antioksidan. Cara mengolah daun pegagan. Langkah yang perlu dilakukan untuk merebus daun pegagan yaitu yang pertama, siapkan daun pegagan yang kering sekitar setengah sendok teh. Kemudian masukkan daun pegagan yang telah disiapkan ke dalam gelas. Lalu tuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Tunggu beberapa saat, kemudian saring daun pegagan. Nah, ini dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin sebanyak 2-3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, inilah contoh sediaan farmasi yang mengandung Centella acetica. Nah, rata-rata contoh sediaan farmasinya itu berbentuk kapsul. Dia meningkatkan IQ, meningkatkan kemampuan ingatan, dan melancarkan peredaran darah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.